Udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa ba'du. Oke, kita lihat ya. Sekarang kita ada di tanda-tanda fi'il kemarin ya. Ta'ni sakinah. Kita lanjutkan. Wa mimma taqaddama, dari apa-apa yang telah berlalu, yatabayyanu laka, jadi jelas bagi kamu, anna alamatil fi'li allati dzakaraha al-mu'allifu ala salasati aqsamin, bahwa tanda-tanda fi'il yang disebutkan oleh mu'allif yaitu Ibnu Ajurum ya terbagi menjadi 3 macam ya. Yang pertama, al-awalu qismun yahtassu bid-dukhuli 'alal madhi, bagian yang khusus ya masuk ke fi'il madhi aja, wa huwa ta'ut ta'nisi sakinatu, yaitu ta'nis sakinah ya. Enggak bakal ada di fi'il mudhari dan fi'il amr ta'nis sakinah tuh ya. Ta'nis sakinah cuman ada di fi'il madhi. Tapi di fi'il mudhari ada, tapi di fi'il mudhari domir hiya pakai ta tuh. Ya. Kalau fi'il mudhari mah ya ta yang ada di fi'il mudhari tidak khusus untuk domir hiya aja. Ya, domir mukhatab pun pakai ta semua ya. Yang namanya ciri khas kan cuman dia doang yang punya ya. Ciri khas kamu ada ta ilalatnya misalkan ya. Artinya yang lain gak punya, kamu punya. Kemudian waqismun, yang kedua waqismun yahtassu bid-dukhuli 'alal mudhari'i. Nah, yang kedua bagian yang khusus masuk ke fi'il mudhari aja, yaitu wa huwa sinu wa saufa, yaitu huruf sin dan saufa. Sin dan saufa itu gak bakal masuk ke fi'il madhi dan ke fi'il amr, dia hanya masuk ke fi'il mudhari aja. Kemudian yang ketiga waqismun yashtariku bainahuma. Yang ketiga adalah bagian yang berserikat di antara keduanya. Bisa masuk ke fi'il madhi, bisa masuk ke fi'il mudhari. Gitu ya. Wa huwa qad, yaitu qad. Yang tidak ada adalah tanda fi'il amr. Wa qad taraka alamata fi'lil amri. Nah, beliau meninggalkan tanda fi'il amr. Ya, fi'il amr tandanya apa? Nah, enggak dibahas di matan jurumiyah. Wahia, yaitu, nah tanda utama fi'il amr itu adalah dalalatuhu ala talabi ma'a qabulihi ya al mukhatabah. Ya. Maknanya menunjukkan tolab, permintaan, request, disertai dengan bisa menerimanya fi'il tersebut ya mukhatabah. Ya. Nah, fi'il yang ada ya mukhatabahnya itu adalah fi'il mudhari domir anti dan fi'il amr domir anti. Itu fi'il mudhari ada ya mukhatabahnya. Fi'il amr ada ya mukhatabahnya. Nah, kalau cuman ya mukhatabah doang enggak cukup, karena ya anti tadhhabina itu ada yang mukhatabahnya. Tapi di situ ya ada tanda satu lagi fi'il amr itu, yaitu dalalatuhu ala tolab, maknanya menunjukkan perintah, request, permintaan. Kalau fi'il mudhari anti tadhhabina itu ada yang mukhatabah tapi maknanya tidak menunjukkan permintaan ya, perintah enggak. Jadi dia bukan fi'il amr. Fi'il amr itu yang utama adalah ya maknanya menunjukkan tolab, perintah, permintaan, kemudian bisa dimasuki oleh ya mukhatabah. Itu kalau dari sudut pandang ilmu nahwu ya. Kalau dari sudut pandang ilmu shorab ya, tahu dari mana itu adalah fi'il amr ya, karena saya sudah terbiasa mentasrifnya gitu ya. Jadi seseorang di antara pentingnya belajar shorab itu adalah membiasakan bunyi harokat. Oh, kalau bunyinya begini berarti dia fi'il madhi. Kalau bunyinya begini ya, misalkan tulisan istighfaro. Kan istighfaro itu bisa dibaca istighfaro, bisa dibaca istighfir.
Istaghfaro dengan istaghfir kalau sudah gundul tulisannya sama ya. Nah, tapi dengerin dulu nih bunyinya nih ya. Kalau begitu melihat tulisan ya ada hamzah, sin, ta, ghain, fa, ro. Oh ini fi'il madi nih, istaghfaro belum tentu ya. Belum tentu, bisa jadi dia fi'il amr istaghfir gitu ya. Maka dari segi tulisan itu tidak bisa diketahui dia itu fi'il amr atau bukan. Tapi dari segi bunyi, coba baca. Lihat gimana dia. Oh istaghfir berarti dia fi'il amr ya. Atau dari konteks, ini konteks kalimatnya nih mengharuskan di depannya itu fi'il amr. Konteks kalimat ya, konteks kalimat itu memang yang agak susah. Feeling mengetahui konteks kalimat itu yang agak susah. Nggak bisa diajarkan, itu harus dilatih sendiri ya. Saya ngajarin kaidah banyak, tapi kalau dianya jarang nggak mau baca kitab gitu ya, ya feelingnya nggak terasa gitu ya. Nah, au nunut taukid atau ya bisa menerima nun taukid. Nah ini juga sama, bisa menerima nun taukid bukan ciri khas fi'il amr. Fi'il mudhari pun bisa kemasukan nun taukid. Seperti misalkan kum ya waq'ud, waktub, wanzur. Fa inna hadhil kalimatil arba'a dalatun ala talabi husulil qiyam wal qu'ud wal kitabah wan nazar. Karena sesungguhnya ya keempat kata ini menunjukkan ya permintaan terjadinya berdiri, duduk, menulis dan melihat ya. Kum, uq'ud, uktub, unzur gitu ya. Ma'aqabuliha ya al-mukhatabati disertai bisa menerimanya si fi'il tersebut ya mukhatabah, bisa dimasukin ya mukhatabah enggak? Si kum ini bisa ya menjadi kumi. Masuk nggak itu suaranya dia? Nggak apa-apa sih, dikit doang ya, hiburan ya buat pemirsa ya. Nah, bisa dimasukin bisa dimasukkan ya mukhatabah ke si kum tadi. Kum tidak ada wawunya, ketika dimasukkan ya mukhatabah kok sekarang jadi ada wawunya karena tidak terjadi pertemuan dua sukun ya. Kum yang ada di dhamir anta itu asalnya tuh kum ada wawunya. Terjadi pertemuan dua sukun yaitu wawu ain fi'il dengan sukun dari lam fi'il karena fi'il amr yang dihapus tentu saja yang huruf penyakit. Tapi ketika di dhamir selain dhamir anta ya antuma, antum, anti, antuma misalkan ya, maka wawunya tidak hilang karena tidak terjadi pertemuan dua sukun. Kumi tuh ya, tidak terjadi pertemuan dua sukun, wawunya mati tapi mimnya berharokat. Kemudian uqudi gitu ya. Au ma'aqabuliha nunat taukidi atau disertai dengan bisa menerimanya si fi'il yang tadi nun taukid. Finahwi seperti misalkan uktubanna, unzuronna ila ma yanfa'uka. Nazara yanzuru itu ada huruf jarnya ila. Ya. Nazara yanzuru ila itu artinya sama dengan ro'a yaro, melihat ya. Cuman kalau nazara yanzuru maf'ulun bihinya harus dikasih huruf jar ila. Gitu ya. Ini yang istilahnya maf'ulun bihi biwasitati harfil jar ya enggak. Itu harus dihafal ya, nazara yanzuru ila. Kemudian rogibaan, rogibafi dan seterusnya ya. Harus dihafal. Unzurona ila ma yanfa'uka, lihatlah apa-apa yang bermanfaat bagi kamu. Oke, selesai tanda-tanda fi'il ya. Berikutnya tasjir kita lewat, asilah kita lewat, tamrin kita lewat ya, kita baca syarahnya doang. Kalau yang mau mengerjakan latihan-latihannya ya silakan saja ya. Tapi nanti yang meriksa siapa? Ya, bisa saya periksa ya, atau ke Mas Manto ya. Mas Manto itu hampir ngejar saya itu posisinya itu ya. Gitu ya. Kerjakan saja latihan-latihannya ya. Kemudian kalau mau distorkan silakan. Ke siapa? Ya nggak mesti ke saya ya, ke Ustadz antum yang paling dekat. Sekarang al harfu ya, huruf. Harfu di sini
Karena huruf itu dibagi dua ya, ada huruful mabani dan huruful ma'ani. Dan yang dimaksud dengan al harfu di sini adalah huruful ma'ani, huruf makna ya, huruf yang memiliki makna walaupun maknanya ya nggak sempurna, nggak muncul kecuali setelah bergabung dengan kata yang di depannya. Kalau huruf mabani ya, huruf pembangun yang kata dibangun dari huruf tersebut, makanya dimaksud adalah huruf hijaiyah. Yang akan kita bahas itu bukan huruf hijaiyah, tapi huruf sebagai, kalau dalam bahasa Indonesia itu anggaplah kata sambung, kata depan ya. Seperti wawu yang artinya dan gitu ya, kemudian summa kemudian gitu kan. Itu kan ya ada maknanya ya. Dan itu huruf ya, masih golongan kata ya. Kemudian qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan huruf adalah apa-apa yang tidak bisa bersama si huruf tersebut, bersama si apa-apa tersebut tidak bisa masuk dalilul ismi wala dalilul fi'li. Gitu ya, ciri-ciri isim, tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il nggak bisa masuk ke si huruf ya. Isim punya ciri, fi'il punya ciri, nah huruf itu nggak punya ciri. Jadi ciri huruf itu adalah ketiadaan ciri gitu ya. Tanda sesuatu itu huruf adalah ketiadaan tanda ya. Berarti cara tahu itu huruf dari mana dong? Dihafal ya. Dihafal, huruf jar kita hafalkan ya, huruf athof kita hafalkan gitu ya. Kemudian huruf-huruf yang lainnya gitu ya, harfun nida kita hafalkan, memang harus dihafal ya. Dan ada memang sebagian itu yang satu kondisi dia fi'il, satu kondisi dia huruf ya, seperti ada, kemudian hasya, kemudian khola ya. Itu kondisi dia bisa jadi fi'il, di kondisi yang lain bisa dia jadi huruf jar, kan bingung ya enggak, padahal lafadznya sama ya. Jadi isim fi'il ataupun huruf ya, isim fi'il ataupun huruf kita tahu itu isim fi'il ataupun huruf ya karena kita sudah menghafalnya ya. Terlebih lagi untuk huruf murni harus dihafal. Wa aqulu, dan saya katakan yatamayyazul harfu an akhawaihi alismi wal fi'li, huruf ya jadi berbeda dari dua saudaranya yaitu isim dan fi'il, bi annahu la yasihu dukhulu alamatin min alamatil asma'i al mutaqaddimati wala ghairiha alaihi. Jadi huruf jadi berbeda ya, spesial dari dua saudaranya dari isim dan fi'il, bahwasanya huruf itu tidak sah masuknya tanda dari tanda-tanda isim yang telah berlalu dan juga tanda yang lainnya ke si huruf tersebut yaitu tanda fi'il ya. Kama la yasihu dukhulu alamatin min alamatil af'al, tuh sebagaimana tidak sah masuk satu tanda dari tanda-tanda fi'il allati sabaqa bayanuha, yang telah berlalu penjelasannya ya, wala ghairuha alaihi, dan juga tanda-tanda yang lain ya yang masuk ke fi'il, ke huruf. Wa misaluhu, contoh huruf itu adalah min, kemudian min, wahal, walam, min, hal, lam. Fahadhil kalimatu salasu hurufun, ketiga kata ini adalah huruf. Li'annaha la taqbalu al wala tanwin, karena dia ya la taqbalu al wala tanwina, tidak menerima alif lam juga tidak bisa menerima tanwin. Gak bisa dimasukkan almin ya, alhal atau dikasih tanwin, halun, halan ya. Mau kemana, mau halan beda lagi itu ya. Gitu nggak bisa. Kalau saya paksa masukin boleh nggak? Saya masukin ya min dari masjid ya, dari masjid misalkan almin masjid gitu ya, nggak bisa gitu. Kenapa ya? Yang ketika beliau mengatakan
ya tanda-tanda ini nggak bisa masuk, tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il nggak bisa masuk ke huruf, artinya belum pernah ada orang Arab yang melakukannya. Belum pernah terdengar oleh orang Arab tanda-tanda isim atau tanda-tanda fi'il masuk ke huruf. Gitu. Maka beliau mengatakan tidak bisa menerima. Kenapa? Karena sejak zaman jahiliyah belum pernah terdengar tanda-tanda isim masuk ke huruf, tanda-tanda fi'il masuk ke huruf, nggak pernah ada. Gitu ya. Kalau kamu memaksakan ya tanda-tanda fi'il dimasukkan ke huruf, misalkan qadmin, sungguh ya, sungguh saya dari misalkan qad ana, bisa nggak bisa qad ana tuh ya, sungguh saya sungguh dari Jakarta saya berangkat, sungguh dari Jakarta saya berangkat, qad min Jakarta, qad min, nggak ada qad min ya. Jadi ketika kita memaksakan ingin memasukkan tanda-tanda tadi ke huruf, nah maka ya kita memaksakan yang sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang Arab. Bid'ah lah ya. Nah kalau saya paksakan gimana? Ya antum bikin bahasa sendiri berarti ya, bukan bikin logo sendiri, berarti bukan bahasa Arab itu berarti ya. Gitu ya. Wala yajuzu dukhulu hurufil khafdi alaihi, dan tidak boleh masuk huruf khafad ke huruf tadi. Fala yasihu antakula, maka tidak boleh kamu mengatakan tuh panjang umur almin, alif lam masuk ke min. Wala antakula, dan juga tidak boleh kamu mengatakan minun tuh. Wala antakula, juga kamu tidak boleh mengatakan ilamin, ke dari. Wa kadzalika baqiyatul hurufi, begitu juga sisa-sisa huruf yang lainnya ya. Enggak bisa. Nah ini beliau ngasih contoh orang yang memaksakan alif lam masuk ke min menjadi almin. Silahkan saja kalau mau coba-coba eksperimen. Cuman masalahnya dikenal oleh orang Arab apa enggak? Enggak dikenal, asing, aneh, malah ngawur. Berarti ngerusak tatanan. Udah bikin bahasa sendiri aja lah, karena yang namanya bahasa Arab punya kaidah dan aturan. Wa aidan la yasihu an tadkhula 'alaiha asinu wala saufa, juga tidak sah masuk ke huruf tadi sin dan saufa. Wala ta'ut ta'nis sakinatu, juga tidak sah masuk ke huruf tadi ta ta'nis sakinah. Wala qad, juga tidak sah qad masuk ke huruf tadi. Wala ghairuha mimma huwa alamatun annal kalimata fi'lun, juga tidak bisa tanda-tanda yang lain yang dia merupakan tanda-tanda bahwasanya kata tersebut adalah fi'il dimasukkan ke huruf, maka nggak bisa gitu ya. Cuman beliau nggak ngasih contoh seperti yang tadi almin, di sini nggak disebutkan, harusnya saufamin atau saufamin, kodmin gitu ya, atau samin, enak samin mah ya, minyak samin gitu ya. Ila, atau misalkan ila salah, misalkan saila, atau misalkan saufa ila, nggak bisa ya. Tamrin skip. Al i'rab, sekarang i'rab. Udah bisa belum ya? Qala al muallifu rahimahullahu taala, babul i'rabi, bab mengenai i'rab. Al i'rabu huwa, i'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi. Taghyir sebetulnya apa? Taghyir di sini maknanya adalah tagoyur ya, perubahan. Karena kalau taghyir itu masdar dari goyaro yugoyiru, taghyir. Dan goyaro artinya adalah mengubah. Ya, sedangkan yang dimaksud adalah perubahan. Kalau perubahan itu tagoyaro. I'rab adalah perubahan akhir-akhir sebuah kata. Ya, taghyiru awakhiril kalimi. Kenapa berubah-berubah? Likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Si akhir kata tersebut berubah-berubah dikarenakan perbedaan awamil yang masuk ke si kata-kata tersebut, baik perubahannya terasa secara lafaz atau kita perkirakan saja ada perubahan walaupun tidak terasa, tidak terlihat dari segi lafadznya ya. Nah, apa itu awamil? Awamil jamak dari amil. Dalam ilmu nahwu
ya harus terbiasa ada istilah amil, ada ma'mul. Amil, ma'mul ya. Amil itu yang memberikan pengaruh ya, ma'mul itu yang terpengaruh ya. Contoh misalkan Doroba Muhammadun Zaidan. Apa yang membuat Muhammadun harokatnya dhammah dan apa yang membuat Zaidan harokatnya fathah? Yaitu dia kata kerja doroba. Ya, jadi kata kerja doroba ini menjadikan fa'il menjadi rofa dhammah dan menjadikan maf'ulun bihi menjadi nasab fathah, itu adalah amil, yaitu si fi'ilnya. Dan hukum asal dari amil itu adalah fi'il ya. Makanya Syekh Utsaimin ketika menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim di beberapa tafsir beliau lah ya, baik tafsir juz amma, karena kan tafsir beliau itu ada surat al-fatihahnya ya, tafsir juz amma, kemudian tafsir-tafsir yang lainnya itu biasanya ada al-fatihahnya. Nah beliau Bismillahirrahmanirrahim itu jar majrur ya, kemudian mudhaf ilaih, kemudian naat. Nah itu ada yang dihapus, dan menurut beliau yang dihapusnya itu adalah fi'il. Kenapa? Karena hukum asal dari amil itu adalah fi'il ya. Nah ya, jadi kemudian seperti misalkan mubtada lah ya, Muhammadun mudarrisun. Apa yang menjadikan Muhammadun itu dhammah dan apa yang menjadikan mudarrisun itu dhammah? Mudarrisun jadi dhammah karena mubtada. Berarti mubtada itu amil, memberikan pengaruh kepada khobar untuk jadi marfu. Mubtada amil, khobar itu berarti marfu. Kalau kemarfu'an mubtada penyebabnya apa? Ya karena dia di awal kalimat. Jadi amilnya maknawi ya. Oke, wa aqulu, dan saya katakan al-i'rabu lahu ma'nayani. I'rab itu memiliki dua makna. Ahaduhuma lugawiyun wal akharu istilahiyun. Salah satunya adalah makna i'rab secara lugawi dan makna i'rab secara istilahi. Amma makna fil lugati, adapun makna i'rab dari segi bahasa, huwa fahuwa adalah al-izharu wal ibanatu. Azharo yuzhiru izhar, artinya menampakkan ya. Wal ibana menjelaskan ya. Taqulu, contoh kalimatnya misalkan begini, a'rabtu amma fi nafsi. A'rabtu amma fi nafsi. Aku menampakkan, aku menjelaskan apa-apa yang ada di diriku. Curhat ya. Idza abantahu wa azhartahu, jika kamu menjelaskannya dan menampakkan apa yang ada di diri kamu. Gitu ya. Ada footnote di situ ya. Wa min ma'anihi fil lughati aidon al husnu wal intiqal wa taghayyur wal irfan, dan seterusnya ada di footnote ya. Footnote cetakan muasasah ya. Wa amma ma'nahu fil istilah, adapun maknanya secara istilah. Udah berapa menit ini? Belum ada juga ya? Udah? Belum ada, baru 23 menit. 23 menit. Wa amma ma'nahu fil istilahi, bersambung sampai situ dulu. Saya lagi ngafit ya, saya ngatur nafas dulu. Oke, kita lanjutkan nanti habis isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.